Salam jumpa sobat terkasih dalam Kristus, dalam The Voice of Hope, suara pengharapan. Dan saat ini kita akan sama-sama dalam sebuah refleksi perkataan Yesus yang keenam di kayu salib, yakni sudah selesai, dengan tema sudah semua, tinggal yang belum. Dan kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30, yakni sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai atau tetelestai, sudah genap. Kata-kata ini mau menunjukkan bahwa karya Yesus di kayu salib bukan karya setengah-setengah. Ketika Allah mau menyelamatkan manusia dan Yesus inkarnasi Allah yang menjadi manusia, Dia menebus total kehidupan kita. Di Kejadian, dalam kisah kejatuhan Adam dan Hawa, Allah membuat sebuah perjanjian yang hebat antara keturunan perempuan dan ular. Akan datang waktunya keturunan itu akan dihancurkan. Iblis akan diremukkan oleh Yesus Kristus. Dan itu dibuktikan ketika Yesus berseru di atas kayu salib dalam teriakan, sebenarnya teriakan kemenangan, bukan teriakan kekalahan. Tetelestai, sudah selesai. Dan Injil Yohanes menunjukkan setelah ia meminum anggur asam itu, ia berteriak demikian dan menyerahkan nyawanya. Yesus menanggung segala aib kita di kayu salib. Yesus dengan cinta kasihnya melakukan itu karena memang tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini, tidak ada korban apapun yang bisa menjamin saudara dan saya, manusia, diperdamaikan dengan Allah. Dan Injil mencatat ketika Yesus berteriak sudah selesai dan ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, tirai bait Allah terbelah menjadi dua, untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi penghalang antara manusia dan Allah. Kita orang berdosa diterima oleh Allah, kita diperdamaikan karena karya yang sempurna Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu pernyataan teriakan Yesus sudah selesai adalah sebuah teriakan kemenangan. Puji Tuhan, karena kematian Tuhan kita berakhir dengan pernyataan sudah selesai. Sungguh sebuah kewibawaan keteladanan dari kematian Yesus. Itulah mengapa Jumat di mana Yesus mati disebut Jumat Agung. Karena tidak pernah ada seorang manusia pun di bawah kolong langit ini yang memiliki karakter kepribadian yang agung dan mulia, tapi yang di dalam kerendahan hatinya justru dipakukan, dilecehkan di atas kayu salib. Hanya Yesus Kristus yang telah menerima itu semua. Karena itu kematiannya disebut kematian dalam Jumat Agung. Seorang yang agung, seorang yang mulia, tergantung karena dosa seluruh dunia ini. Menyadari ini, saudara, membuat kita mengerti bahwa salib yang menurut orang Yahudi adalah kebodohan, justru bagi kita adalah tanda kemenangan. Karena memang tidak ada jalan lain yang Tuhan Allah bisa pakai supaya saudara dan saya diperdamaikan selain dengan darah anak tunggalnya, darah yang tak berdosa yang dicurahkan, tubuh yang dihancurkan dengan sempurna dalam kasihnya ketika ia berteriak sudah selesai. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan ketika Yesus berseru sudah selesai. Yang pertama, Dia menanggung segala dosa kita. Seharusnya, kata Paulus, kita manusia yang terkutuk, kita orang berdosa dan celaka, seharusnya kita yang ada di situ, bukan Yesus, tapi Dia menanggungnya. Dia mengorbankan dirinya dengan cinta kasihnya. Saya bayangkan dalam momen-momen perenungan kita sebelum pada penyataan sudah selesai, bagaimana ia dihina, bagaimana ia dilecehkan, bagaimana Dia yang dulu disorak-sorai dengan teriakan Hosana, diberkatilah Dia, datang dalam nama Anak Daud, adalah Dia yang sama yang dilupakan dan ditinggalkan sendiri, mengalami pelecehan, mengalami pengkhianatan, namun dalam kasih yang sempurna Dia justru berteriak sudah selesai. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian,
yang ada doa berkat, yang ada penyerahan diri, benar-benar juru selamat yang hebat. Yesus mati dan dalam teriakan sudah selesai untuk menunjukkan bahwa dosa kita, murka Allah telah ditumpahkan atas Kristus. Yesus menjadi terkutuk di kayu salib, menanggung segala dosa saudara dan saya, supaya kita semua dipenuhi oleh berkat Tuhan. Waktu Yesus juga menanggung muka di atas kayu salib, dia juga menunjukkan bahwa Allah dalam kasih-Nya seharusnya menjaga kekudusan dan kesuciannya. Tetapi dalam kematian Kristus di kayu salib, dosa itu ditimpakan kepadanya. Saya ingat dan Injil menyatakan berulang kali ketika Yesus bertemu dengan orang-orang berdosa, ia selalu berdiri sebagai sahabat, sebagai juru selamat yang membalut luka-luka mereka, menyembuhkan mereka, memberikan kesempatan untuk mereka menjadi orang-orang baik. 3 tahun pelayanan Yesus, Injil mencatat peristiwa-peristiwa yang mulia yang tidak seorang rabi manapun di Yahudi pernah melakukannya. Bayangkan karya sempurna Yesus dimulai dalam kesederhanaannya berjalan ke sana kemari, menyampaikan Injil Tuhan, menyampaikan kabar baik, dan mengatakan bahwa Dia yang empunya sorga dan dunia bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan memang Injil mencatat kubur Yusuf Arimatea, kuburan keluarga yang dipinjamkan, di mana Yesus ditaruh, diletakkan di sana. Saudara bisa bayangkan, pemilik sorga dan dunia meninggal dengan tidak punya tempat khusus selain kubur pinjaman dari Yusuf Arimatea. Dalam pelayanan, murid-murid bicara soal siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat. Diam-diam Yesus melakukan tugas seorang dulos atau budak dengan membasuh kaki para murid-muridnya. Kesempurnaan kasih dalam diri Yesus membuat karyanya sempurna, dan karena itu ketika ia mati ia berteriak, sudah selesai. Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah penguasa, harus duduk mengambil tempat seorang dulos atau budak dengan membasuh kaki para murid. Dan bayangkan, Injil mencatat banyak hal ketika Yesus bertemu dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang disebut kafir, orang-orang yang terbuang seperti mereka yang berpenyakit kusta atau lepra, yang harus berteriak najis, najis, tidak boleh ada orang mendekat mereka. Yesus melakukan penyembuhan untuk menyatakan aib, sakit, celaka, dan kutuk kita telah dipikulnya. Karena itu benar apa yang dikatakannya sebagai ajakan juru selamat. Marilah padaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pada waktu Jumat Agung ketika ia berteriak sudah selesai, alam semesta menjadi bukti. Dunia tidak akan sama lagi. Ketika seorang juru selamat tergantung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, sejarah dunia ini berubah. Banyak orang bersaksi, salib dan kasih Kristus telah merubah mereka menjadi orang-orang baik. Banyak laki-laki yang kasar, amoral, yang hidupnya diubah menjadi pria laki-laki atau suami yang lembut hati dan pengasih. Banyak perempuan yang hampir kehilangan arah, bahkan mungkin menjual dirinya, bersaksi telah menjadi perempuan yang beriman, bertanggung jawab karena Kristus. Banyak orang-orang muda di mana tempat di bawah kolong langit di dunia ini yang nyaris mengakhiri kehidupannya, bersaksi tangan itu, kuasa itu, Kristus yang juru selamat yang menjadi manusia dan sahabat orang berdosa telah mengubah hati dan hidup mereka. Sejarah tidak akan sama lagi ketika Kristus berteriak sudah selesai. Itulah mengapa kekristenan berdiri di atas sebuah kepastian bahwa ketika anak Allah tergantung di atas kayu salib,
Tuhan mau menunjukkan bahwa dosa itu bukan perkara main-main. Dosa itu membawa maut. Dan karena itu Yesus harus menanggungnya dengan sangat. Clearly dalam pemahaman Alkitab setiap hari, William Barclay mengatakan, orang percaya dengan melihat pada salib Kristus seharusnya melihat kejahatan, dosa sebagai hal yang benar-benar mengerikan dengan konsekuensi segala-galanya, dan kebaikan, kesucian begitu murni. Yesus yang suci, yang tak berdosa, digantung sebagai yang terkutuk di atas kayu salib, dan kita yang berdosa dibebaskan. Itulah mengapa setelah kematiannya dan kelak setelah ia bangkit, murid-murid diubahkan olehnya. Karena karyanya sempurna, karyanya luar biasa, sudah selesai. Tidak ada lagi hutang yang perlu dibayar. Karena semua hutang itu sudah lunas dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah refleksi dari perkataan sudah selesai oleh Yesus Kristus di kayu salib membuat saudara dan saya meyakini setiap kali kita menjalani hidup kita yang berharga, namun kita akui dengan penuh tantangan di mana-mana, dengan melihat pada perkataan Kristus atas kayu salib, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Masa lalu kita memang tidak bisa diubah, tapi Tuhan menjanjikan hari yang baru, perubahan yang hebat mulai hari ini, esok, dan seterusnya. Ada pengharapan di atas salib Kristus. Ada kekuatan besar untuk saudara dan saya menemukan ketenangan hati dan damai sejahtera di dunia yang bergejolak dan penuh dengan ketidakadilan. Dalam derita dunia seperti ini, Yesus menanggungnya di atas kayu salib untuk mengatakan selalu ada harapan padanya. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memeluk kita semua dalam derita kita. Dan ingatlah, dalam pergumulan saudara dan saya, Dia, Tuhan kita, telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Hidup kita bukan sebuah kebetulan. Hidup kita bukan lagi sebuah tragedi atau secara acak-acakan kita ada di tengah dunia ini. Tuhan menghargai hidup saudara dan saya. Dia dalam surat Petrus menebus kita dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Dan Dia sepertinya mengumumkan pada dunia ini di mana ada saudara dan saya, untuk saudara, untuk saya, untuk kita, manusia yang berdosa dan celaka. Yesus menanggung dosa kita di kayu salib, dan perkataannya tepat, mulia dan suci. Tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Sempurnalah karya Kristus, sempurnalah kasih-Nya. Terpujilah namanya, dan kiranya refleksi ini menolong kita semua. Tuhan memberkati. Amin.